Si Junadi itu lagi nganggap kayak ada orang yang matanya melotot sambil putih. Lo bayangin kalau posisinya ada di lo, ngekos di tempat yang murah, tempatnya lumayan gede, kamar mandi juga di dalam gitu kan. Tapi baru hari pertama ngekos, lo udah disambut sama kejadian-kejadian yang nggak masuk akal gitu, John. Dan gongnya itu, setiap kejadian itu di jam 2 pagi. Assalamualaikum, what's selamat datang di... Oke, cerita kali ini dari pengalaman seseorang yang baru aja pindah kos. Sebut aja namanya Andi. Nah, Andi ini dari awal pindah kos, dia udah ngalamin sama kejadian-kejadian yang nggak bisa diakalin, John. Dan seperti yang gua bilang, setiap kejadian itu pasti terjadi di jam 2 pagi. Bukan cuma Andi, tapi temennya si Andi yang pernah main di kosannya, jadi saksi kalau dia pernah ngeliat sosok penghuni kosnya yang ada di kosannya si Andi. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang punya pengalaman horor terus mau di-share tentang pengalaman kalian itu, kalian bisa kirim ke email yang tertera di deskripsi. Gak usah banyak congcot bekicot, matikan lampu, siapin nasi wadang. Yuk kita mulai ceritanya. Fokus. Jadi waktu itu tahun 2010, ceritanya bermulai pada saat Andi ini masih kuliah. Dia nggak sebutin di mana lokasinya. Soalnya sebagian dari kalian pasti tahu sama tempat itu. Nah, kala itu si Andi ini mutusin buat pindah kosan dari kosan yang dia tempatin sekarang ke kosan yang baru. Sebenarnya kosan dia yang sekarang itu lumayan cukup nyaman, John. Harga sewa murah, kamar mandi di dalam. Cuma seiring berjalannya waktu, namanya tempat strategis gitu ya kan, kosan itu makin rame. Banyak mahasiswa-mahasiswa baru yang juga ngekos di sana. Akhirnya lingkungan kos-kosan itu semakin hari semakin berisik, yang bikin si Andi ini nggak betah gitu kan. Nah, si Andi ini mutusin buat pindah kosan tapi masih di wilayah yang sama. Udah tuh, singkat cerita Andi nyari kesana kesini, tanya temen di mana nih kosan yang mau dia tempatin gitu kan. Dan gak butuh waktu lama, Andi langsung dapet nih satu kos-kosan. Nah, kosan Andi yang baru ini terbilang cukup enak lah. Harganya lebih murah daripada yang sebelumnya. Dan beruntungnya si Andi, kosannya itu satu rumah, John. Jadi bisa dibilang kayak ngontrak gitulah. Nah, selain daripada itu, rumahnya juga lumayan cukup gede, John. Ada ruang tamu, kamar, dapur, terus kamar mandi juga di dalam. Siapa yang gak tergiur coba? Dengan harga under 500.000 lu bisa nempatin satu rumah. Ya walaupun Andi belum tahu nih ada apa di balik kos-kosan ini. Oke, lanjut. Nah, rumah itu sebelum disewa sama si Andi, rumah itu kosong, John. Kurang lebih 3 bulanan lah. Jadi waktu Andi ke situ, rumah itu masih agak berantakan terus kotor juga gitu. Nah, si Andi ini minta ke ibu kos buat ngerapihin sekaligus pengecatan ulang. Dan si ibu kos pun akhirnya ngeiyahin permintaan si Andi ini. Beres semua itu, barulah si Andi ini mulai pindah ke kosan itu. Di hari pertama, belum apa-apa, Andi ini ngerasa kayak ini kok rumahnya serem gitu. Apalagi pas bagian kamar mandi. Nah, jadi kamar mandinya itu masih pakai sumur pompa, kayak kamar mandi zaman dulu lah. Jadi setiap Andi mau mandi, dia mesti pompa dulu tuh sumur ya kan, biar keluar air barulah dia bisa mandi. Hitung-hitung olahraga tangan lah katanya. Nah, karena lokasi rumah itu deket pesawahan, terus agak jauh juga nih dari jalan, jadi lingkungannya itu lumayan cukup sepi, tenang, sesuai juga apa yang Andi mau. Oke, lanjut. Setelah seharian Andi beresin barang-barangnya, dia istirahat gitulah sambil main game di laptopnya. Pas di tengah main game, si Andi ini ngerasa udah mulai ngantuk ya kan. Terus dia mutusin masuk kamar buat tidur. Oh iya, by the way, kamarnya Andi ini itu nggak ada pintunya, John. Cuma ditutup sama gorden yang langsung tembus ke ruang tengah gitu. Balik lagi nih, si Andi kan tadi kan tidur ya kan. Nah, singkat waktu, sekitar jam 2 malam, Andi ini kebangun karena dia ngedenger suara cewek yang lagi nangis. Dia bangun, terus dia duduk gitu kan, sambil ngedengerin dari mana asal suara nangis itu. Makin didengerin, kok suaranya itu malah pindah-pindah. Yang tadinya di ruang tengah, terus pindah ke dapur. Dan suaranya itu kadang jauh, kadang deket. Di saat itu juga lampu ruangan tengah tiba-tiba berkedip. Zerzet, zerzet. Tapi si Andi ini gak mikir macem-macem. Dia mikir,
Ah, paling itu mah tetangga kos istrinya yang lagi berantem sama suaminya, makanya dia nangis. Jadi nggak ada lah yang perlu ditakutin gitu kan. Beres mikir gitu, akhirnya Andi mutusin lagi nih buat lanjut tidur. Besok paginya Andi mulai nih berkenalan sama tetangga-tetangga sekitar gitu kan, memperkenalkan diri. Saya Andi nih, baru ngekos di kosan ini gitu. Sekalian dia pergi ke warung yang ada di samping kos buat beli lampu ruangan tengah sama ruangan kamar mandi. Karena hari itu si Andi ini nggak ada jadwal kuliah, akhirnya dia mutusin buat beres-beres rumah lagi. Ya namanya pindahan sehari doang nggak cukup lah buat ngeberesin barang-barang yang dia bawa gitu kan. Oke, lanjut. Malam itu sekitar jam 8, Andi masak nih, ya namanya anak kos dia mesti masak sendiri buat makan malam ya kan. Abis makan malam selesai, seperti biasa si Andi ini lanjut lagi buat main game. Singkat waktu sekitar jam 11 malam, karena Andi ini udah ngantuk, di situ dia mutusin buat udahan main game, dia masuk kamar terus lanjut tidur. Nah, kejadian kemarin itu keulang lagi John. Lagi-lagi sekitar jam 2 malam si Andi ini kebangun gara-gara ngedenger suara cewek nangis lagi. Ya otomatis si Andi ini bingung. Terus dia mikir, kok ini tetangga berantemnya harus banget sih di jam 2 malam gitu. Dia mikir gitu sambil ngedengerin dari mana nih arah suara nangis ini. Yang ini beda. Kalau kemarin makin didengerin itu makin pindah-pindah. Nah, kalau ini makin didengerin makin deket. Otomatis di situ si Andi bangun, terus dia jalan keluar kamar ya kan, mau ngecek ke ruang tengah buat mastiin dari mana asal suara nangis ini. Nah, pas Andi sampai ruangan tengah nih, tiba-tiba suara nangis itu hilang aja gitu. Di situ Andi langsung ngerasa kayak bulu kuduknya itu berdiri semua John. Dia merinding. Udah gitu Andi jalan nih ke arah kamar mandi. Nah, gongnya itu pas Andi nyamperin ke pintu kamar mandi, tiba-tiba pintu kamar mandi itu kebuka sendiri. Kayak ada yang mempersilahkan masuk gitu. Si Andi pun ngerasa agak aneh, tapi dia masih tetap berusaha berpositif thinking. Dia mikir kayak paling itu mah cuma engselnya aja gitu yang udah loncer. Dia tutup lagi pintu kamar mandi itu, terus dia masuk kamar. Nah, pas dia duduk di kasur, baru mau rebahan gitu kan, kayak black. Kali ini suaranya itu bener-bener deket. Kayak emang asal suara nangisnya itu dari ruangan tengah. Ya seperti yang gue bilang kan, kamarnya Andi itu ke ruangan tengah nggak ada sekat, cuma satu gordeng. Otomatis suara apapun langsung kedengeran ke kamarnya si Andi. Tapi di situ Andi coba buat diam dulu sebentar nih. Dia bener-bener fokus ngedengerin suara itu bener nggak nih dari ruangan tengah. Ditambah si Andi ini ngerasa ya emang gue itu sadar gitu kan. Gue ini bukan lagi mimpi, bukan lagi ngigo. Dia sadar, dia jelas ngedenger suara nangis itu di ruangan tengah. Langsung gak pakai lama Andi bangun, dia keluar kamar ke ruangan tengah. Dia langsung nyalain lampu gitu kan. Tek, gak ada siapa-siapa. Udah tuh, pas Andi balik badan mau masuk kamarnya lagi, pintu kamar mandi itu tiba-tiba kebuka lagi dengan sendirinya. Pikiran Andi yang tadinya selalu positif thinking sekarang berubah jadi wah, nggak beres ini. Nah, baru aja 2 langkah si Andi ini jalan ke kamar mandi ya kan, tiba-tiba pintunya itu ketutup dengan sendirinya. Nggak pakai babi bu, dia langsung lari ke kamar ya kan, tarik selimut. Udah pokoknya nggak mau tahu, dia harus tidur. Dan alhamdulillah si Andi itu berhasil tertidur John. Oke, lanjut. Besok paginya seperti biasa Andi ini kuliah. Pada saat itu juga si Andi ini dapat tugas kelompok dari dosen, dan biasanya mereka itu ngerjain tugas kelompok itu di kosannya si Andi karena lebih leluasa aja gitu. Terus si Andi ini nyuruh salah satu temennya namanya Dudu buat datang ke kosannya itu duluan dibanding teman-temannya yang lain. Nah, Andi juga bilang, pokoknya kalau lu datang ke kosan gue langsung masuk aja Du, nggak dikunci kok. Andi bilang gitu. Singkat waktu sekitar jam 6:30 ba'da maghrib, si Dudu ini sampailah di kosannya si Andi. Karena waktu itu pintu kosannya si Andi ini ditutup, Dudu panggil-panggil lah si Andi itu di depan pintunya. Andi, tapi nggak ada yang nyaut. Nah, si Dudu ini coba buat ngintip lewat jendela yang ada celah gordennya gitu. Pas dia ngintip, dia ngeliat ada orang yang keluar dari kamarnya si Andi jalan menuju arah kamar mandi. Pas si Dudu ini ngintip, nah Dudu ini ngeliat ada orang keluar dari kamarnya si Andi jalan menuju arah kamar mandi. Ngeliat itu si Dudu langsung masuk nih ke kosannya ya kan. Dia bilang, Andi,
Temen manggil-manggil juga diem bae lu. Baru bangun tidur ya lu. Tapi orang itu nggak nyaut apa-apa, dia terus aja jalan ke arah kamar mandi. Si Dudu mikir, tumben-tumbenan budak diam-diam aja gitu kan, nggak nyaut, nggak apa. Terus akhirnya si Dudu ini duduk, dia buka laptop ya kan sambil nungguin si Andi ini keluar dari kamar mandinya. Nah, yang jadi gongnya di sini John. Sekitar 30 menit kemudian, tiba-tiba Andi datang dari luar kosan masuk ke kosannya si Andi itu sambil bawa nasi bungkus. Dia bilang, "Udah lama lu, Duk." Lah si Dudu bengong John, dia kayak, "Yang tadi itu siapa?" Di situ Andi cuma senyum terus dia bilang, "Oh, biasa." Bisa-bisanya dia jawab biasa John. Padahal si Andi juga kaget. Dia mikir, masa iya sih gua ada dua? Udah tuh, singkat cerita jam 7 malam teman-temannya si Andi yang lain pada datang nih ke kosannya buat ngerjain tugas kelompok. Selama ngerjain tugas nggak ada nih kejadian yang gimana-gimana ya kan. Mereka cuma ngerjain tugas, ngobrol, ngopi, bercanda-bercanda gitu kan sampai jam 9 malam. Beres ngerjain tugas, teman-temannya Andi ini pada pamit buat pulang ya kan. Seperti biasa ya, Andi ini kesehariannya itu ya kalau nggak kuliah ya ngegame gitu. Dia main game sampai jam 11 malam. Beres main game, Andi langsung masuk kamar buat tidur ya kan. Nah, kali ini berbeda dari yang kemarin. Jadi malam itu Andi kebangun gara-gara suara keran yang tiba-tiba hidup. Terus airnya itu jatuh ke ember yang kosong. Nah, kan itu nyaring banget tuh kalau malam ya kan. Bukan cuma itu aja, si Andi ini ngedenger kayak ada orang yang lagi mompa. Lu masih inget kan kamar mandinya si Andi itu kan pakai pompa air tuh, sumur ya kan. Dia pompa itu. Kedengeran tuh suaranya. Berdecit, suara besi tua. Lu tahu kan suara gitu tuh. Pas lagi ngedengerin itu dia lihat jam ya kan. Dan iya betul, jam 2:30 pagi. Ya mirip-mirip lah sama jam 2 ya. Dia mikir siapa juga orang yang ngambil air di jam segitu. Ya walaupun dia juga berpikir nih, ada aja gitu orang yang ngambil air tengah malam buat sholat malam. Tapi masalahnya si Andi ini kan sendiri. Akhirnya mau nggak mau si Andi ini bangun ya kan. Terus dia jalan ke arah kamar mandi buat ngecek. Selama Andi jalan ke arah kamar mandi, suara pompa itu masih kedengeran. Sampai pada akhirnya Andi ini berdiri tepat di depan pintu kamar mandi. Dia buka pintu kamar mandi itu pelan-pelan ya kan. Seret. Dan bener aja, tuas pompa air itu keangkat John. Padahal pompa yang si Andi pakai ini itu tuasnya udah rusak. Jadi yang seharusnya tuas itu ada di posisi bawah kalau emang nggak dipakai ya kan. Tapi ini malah di atas John. Kayak ada sesuatu yang megangin gitu. Dan seketika itu juga badannya si Andi tiba-tiba ngerasa kayak dingin banget. Bulu tangan sama bulu kakinya itu udah berdiri semua. Si Andi itu bener-bener merinding banget. Cuma si Andi ini keheranan gitu kan. Dan posisi Andi ini ya masih di situ aja, dia mematung, diem gak bergerak, ngeliatin ke tuas itu sampai tiba-tiba kurak, tuas yang tadinya di atas itu jatuh ke bawah. Di situ Andi kaget ya kan, karena dia kesel, dia tendang itu pintu kamar mandi. Habis itu dia tinggalin kamar mandi buat masuk kamar lagi. Dan setelah itu malam itu nggak ada kejadian yang gimana-gimana lagi. Besok paginya seperti biasa ya kan, si Andi ini kuliah. Terus si Andi ini biasa kumpul-kumpul sama teman-temannya di kampus itu ya kan. Nah lagi pada ngobrol-ngobrol gitu, si Andi ini kepikiran nih buat nyeritain kejadian-kejadian yang dia alamin. Tapi dia berpikir lagi, kalau gua ceritain nanti yang ada mereka nggak pada mau main nih ke kosannya gua. Alhasil si Andi ini mengurungkan niatnya buat nyeritain kejadian-kejadian itu. Singkat waktu jam 2 siang, setelah Andi ini selesai kuliah, dia pulang tuh sama temennya yang namanya Zaki. Sesampainya di kos mereka ngobrol, main gitar, ngopi, makan bareng dan segala macam. Gak ada kejadian yang aneh-aneh. Sampai jam 8 malam si Zaki ini pamit buat pulang. Dan malam itu Andi ini mutusin nih buat begadang. Dia gak mau tidur. Dia penasaran sama sosok apa yang ngegangguin dia 3 malam belakangan ini. Dia rebahan di kasur ya kan, pura-pura tidur katanya. Lampu kamar sama lampu ruangan tengah sengaja nih dimatiin biar kayak biasanya aja gitu Andi tidur. Terus gorden kamarnya si Andi yang langsung ke ruangan tengah itu dia gulung, dia iket ya kan, biar lebih jelas aja ngelihatnya kalau emang ada sosok itu, kata Andi. Dia tungguin bener-bener ya kan dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Berharap si Andi ini ngeliat nih sama sosok itu. Tapi ternyata
nggak ada gangguan apa-apa. Dan di situ Andi udah mulai ngantuk, akhirnya Andi ini mutusin buat tidur. Nah di saat dia merem gitu kan, baru mau lep tibra gitu, mau lep tibra ya kan, tiba-tiba cereng, gitarnya si Andi ini ada yang metik, terus kubrak. Gitar yang tadinya berdiri disenderin ke tembok itu tiba-tiba jatuh sendiri, John. Andi yang kaget, terus dia ngerasa kesel juga kan, dia bilang, "Heh, mau lu apa sih? Maksud lu ganggu gua itu apa? Kalau lu mau tinggal di sini, silahkan, tapi jangan ganggu gua." Abis ngomong itu tiba-tiba suasana hening, gak ada suara apa-apa dan gak ada gangguan apa-apa lagi. Oke lanjut. Keesokan harinya pas Andi lagi kuliah, si Andi ini kebenaran dapet lagi nih tugas kelompok dari dosennya. Singkat cerita, ya seperti biasa teman-temannya Andi ini datang jam 7 malam ke kosannya si Andi buat ngerjain tugas. Mereka ngerjain tugas bareng, terus makan bareng. Habis itu mereka ngobrol-ngobrol gitu kan, mereka bercanda-bercanda. Namanya lagi kumpul gitu ya otomatis ada aja nih teman yang jadi bahan bulian. Dan alhasil kosan si Andi itu tiba-tiba yang biasanya hening itu jadi kayak ada konser, John, berisik banget. Si Andi juga ngingetin teman-temannya buat coba jangan terlalu berisik gitu, nggak enak sama Pak RT. Tapi padahal alasan Andi yang sebenarnya bukan itu. Yang sebenarnya Andi takutin ini adalah takut ada hal buruk yang terjadi kalau emang mereka berisik. Udah tuh singkat cerita temen-temennya si Andi ini nginep di kosannya si Andi. Dan pada saat itu waktu menunjukkan jam 1 dini hari. Temen-temennya juga udah mulai pada istirahat nih ya kan. 3 orang di kamar Andi, 5 orang di ruangan tengah. Nah salah satu temennya si Andi yang ada di kamar si Andi ini, sebut aja namanya Juned. Si Juned ini terus aja dia masih bercanda, masih ketawa-ketawa sama si Dudu ya kan. Orang mau pada istirahat, pada tidur, udah pada ngerek ya kan. Lah si Dudu sama si Juned ini dia terus aja tuh, apalagi si Juned ketawanya itu bohohohoho kayak orang cekikikan gitu. Andi udah berapa kali nih ngingetin buat jangan bercanda terus. Ya walaupun Andi ini nggak ngasih tahu alasan sebenarnya, intinya jangan berisik. Toh emang udah malam juga ya kan, nggak enak sama tetangga. Tapi tetap aja tuh si Juned ho gitu kan. Karena Andi ini mulai gelisah, dia sesekali ngeliat ke arah kamar mandi. Dia ngerasa kayak wah, sosok itu ngerasa keganggu nih sama teman-temannya si Andi. Di situ dia bangun, terus dia jalan ke arah kamar mandi ya kan. Dan bener aja, baru aja si Andi ini sampai depan pintu kamar mandi, tiba-tiba ada wush, ada angin dingin yang nabrak badannya si Andi sampai si Andi ini ngerasa mual mau muntah gitu. Terus si Andi ini nyender gitu kan di pintu kamar mandi sambil dia teriak ke si Juned, Ned udah bercandanya." Baru bilang gitu, tiba-tiba si Dudu lari keluar kamar. "Di, Andi, si Juned. Ngedenger itu si Andi langsung lari ke kamar ya kan, dia nyalain lampu kamar itu tek. Dan bener aja si Juned itu lagi nganggap kayak ada orang yang nyengkek gitu kan, matanya melotot sambil putih. Dan mulutnya itu mau ngomong tapi nggak bisa. Otomatis si Andi ini nyuruh si Dudu buat ambil segelas air. Terus dia baca-bacain dah tuh ya kan air sama kuping kanannya si Juned. Habis dibaca-bacain gitu, airnya diminumin ke si Juned, terus diusapin ke mukanya. Dan temen-temennya si Andi yang lain ngelihat kejadian itu, mereka cuma diem saling pandang gitu kan. Gak ada yang bergerak sama sekali. Dan alhamdulillah habis diusapin mukanya terus diminumin sama air doa ya kan, si Juned itu langsung sadar. Dan mereka semua itu langsung pada istirahat. Nah setelah kejadian itu Andi ini mutusin buat yasinan sekaligus selamatan atas pindahannya si Andi ini ke kosan itu. Ya emang si Andi ini juga ngerasa salah. Biasanya dia kalau ke tempat baru ya dia ngadain selamatan kecil-kecilan walaupun cuma sama temen-temennya. Nah waktu kosan yang itu dia belum ngadain selamatan. Sudah beres acara tahlil, yasin, dan doa, barulah Andi ini tenang. Gak ada lagi tuh suara-suara aneh, benda-benda yang bergerak sendiri. Ya intinya gangguan-gangguan tak kasat mata lah. Dan Andi ini ngekos di tempat itu berlangsung selama 3 tahun. Setelah 3 tahun Andi ini lulus kuliah, akhirnya dia dapet pekerjaan yang ada di Bandung. Otomatis dia mesti pindah juga nih ke Bandung. Oke, itulah untuk kisah horor kali ini. Sekali lagi gue mau kasih tahu buat kalian yang mau share pengalaman horor kalian, itu kalian bisa kirim ke email yang ada di deskripsi. Udah gua cantumin ya kan.
Siapa tahu episode kalian lah yang jadi favorit di channel ini. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Tanpa subscribe kalian, channel ini bukan apa-apa. Makan nasi pakai tepung ragi. Sampai jumpa lagi.